Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk telur-telur Kutut Mania, alhamdulillah di kesempatan ini saya bisa menghubungi telur-telur di channel settingan untuk kaju itu begitu. Mudah-mudahan telur-telur yang menyimak juga dalam keadaan berkelimpahan rezeki dan keberkahan, amin. Di saat ini saya punya kesempatan yang baik telur-telur ya, ketemu lagi dengan jawara gantangan, di mana beliaunya secara rutin di gantangan berhasil membawa piala atau piagam. Ini kita terus untuk menimba ilmu, menambah pengetahuan kita tentang perawatan, agar yaitu harapannya adalah telur-telur yang menyimak menjadi termotivasi, menjadi semakin tepat dalam merawat kajuannya, dan akhirnya bisa bisa di lomba. Telur-telur yang sudah sukses di lomba karena katanya menyimak video saya ini berkenaan dengan settingan, itu seperti telur yang di Tuban itu ya, telur ya, itu menyampaikan alhamdulillah menerapkan settingan itu setelah saya simak dari video dari Pak Toto, akhirnya bisa banyak menjair. Nah, itu yang demikian itu telur dari Tuban, juga dari Caruban, juga dari Solo, juga dari Nganjuk, itu menyampaikan demikian karena mencoba trik yang saya sampaikan diterapkan dan akhirnya betul-betul membawa banyak kemajuan untuk kacuannya dan berhasil akhirnya mencapai juara, itu begitu. Nah, ini kita saya harapkan dulu terus menyimak ya, karena pengetahuan tentang perawatan ini terus perlu untuk selalu ditambah, itu begitu. Sambil kita untuk menambahnya ini dengan bertanya langsung kepada beliaunya yang berhasil dan tidak pelit untuk berbagi kepada kita semua. Demikian kita sapa ya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Mudah-mudahan ya itu tidak bosan menerima saya ini. Alhamdulillah saya didatangi Pak Haji ke sini. Saya juga terima kasih karena sudah menyapa telur-telur yang ada di Paserpan. Gitu. Iya. Jadi kita tadi kan siang itu mengadakan mengikuti lomba bersama ya. Betul, Pak. Dan alhamdulillah ini bisa kita lihat suksesnya Pak Misbah itu menonjol dengan poin yang diperoleh itu ya. Alhamdulillah, itu begitu. Ya, kita lihat ya, ini ada pialanya, ada piagamnya ya. Insyaallah itu gitu ya, itu. Ini tadi lombanya di Pasuruan, Kecamatan Sukorejo ya. Sukorejo, Sukorame. Nama burungnya ini 1001 oleh Pak Misbah, dapat juara 3. Poinnya kelihatan banget ini menonjol, yaitu 456. Menghafalkan ini nggak sulit ini. Poinnya berapa? Setelah 4, 5 ya 6. Gitu ya. Ya mantap ini poinnya ini. Nah, itu begitu. Nah, ini ambil Pak Misbah ya, itu kita lengkapi ngobrol-ngobrol kita tentang settingan. Kalau sambil kita ingatnya dulu yang sebelumnya ya, yang dulu itu bahwa kalau jemur itu diusahakan di lantai ya, diperbanyak di lantai kalau jemur. Satu itu kalau jemur. Terus ngajaknya extra fooding itu adalah baiknya hari Kamis kacang hijau ya, kacang hijau yang direndam pada hari Kamis ya. Nah, itu begitu. Terus makanannya cukup makanan yang polos saja, polos saja ya. Polos putih. Ya. Kalau
masalah pengkerodongan itu Harus kalau jam malam, malam pulang apa itu habis dijemur terus dikerodong langsung ya. masuk langsung dikerodong. Langsung masuk di rumah langsung Langsung pakai kerodong. dikerodong itu begitu. Nah, yang pokok itu adalah dari Pak Misbah yang kemarin-kemarin kita sudah kita tanyakan dan dijelaskan demikian, dan mudah-mudahan dulur-dulur itu apabila ada kecocokannya mudah-mudahan dipraktekkan dan bisa berhasil dengan teknik itu. Nah, itu begitu. Terus ini sambil kita lengkapi Pak Misbah ya. Ini kayaknya ini saya dapat kabar itu gajuan Pak Misbah yang namanya Alenteng itu sudah laku itu ya, dan sekarang ini dapat gaju baru. Betul Alenteng itu sudah laku ya? Alhamdulillah, kalau Alenteng udah dipinang sama dulur saya gitu. Oh gitu ya, ada ya. Oh ya. Oh, sudah keluar ini ya. Sudah keluar ya. Berarti dengan gaju baru yang namanya tadi 1001 ya. 1001 alhamdulillah. Iya. Tadi berhasil menyabet juara 3 dengan iya. poin yang cukup maksimal 456. Ya. Itu di sesi A. Iya, di sesi A tadi ya. Itu berhasil demikian. Nah, ini selain kita ini Pak Misbah apa itu yang sudah kita bahas sebelumnya, nanti yang sekarang ini walaupun berulang ketemu dengan Pak Misbah lagi, tapi ini kita lengkapi dari settingan yang sudah kita omongkan itu, yaitu sekarang tambahin lagi berkenaan dengan bagaimana agar kita itu mengoper gacu baru tapi tetap aman di kita. Bagaimana mengoper gacu baru tapi di kita akhirnya tidak mogok. Nah, ini tolong disampaikan ini gimana Pak Iba ya? Kalau menurut saya gini Pak Haji, sebelum kita membawa gacuan itu ke rumah sebaiknya ditanyakan dulu setiap harinya, terutama untuk rawatan setiap harinya itu pakai pakan apa, terus jemurnya biasanya di mana, dan terus setelah itu nanti ada di rumah jangan dibawa ke gantangan dulu. Sebelum di rumah kita ini, sebelum di rumah kita ini kerasan, kerasan adaptasi dulu. Kita tahan dulu, istilahnya itu kita ngempet dulu gitu loh Haji. Jangan-jangan sekarang kita beli gacu baru ini udah bagus langsung dibawa, jangan gitu loh. Jadi kita tahan dulu biar kita aman di rumah dulu, nanti kalau udah berjalan 2 minggu atau 3 minggu baru kita coba ke gantangan. Ya, biar burung ini tidak stres, biar burung ini mau jalan seperti juragan lamanya. Sekitar 2 minggu atau 3 minggu setelah burung itu kira-kira sudah adaptasi adaptasi di rumah juragan lamanya. Jadi pembeli ini harus bisa menahan diri, jangan keburu langsung dibawa ke gantangan biar moncet, jangan dulu, sabar dulu gitu loh. Itu biasanya akhirnya kalau itu dilanggar akhirnya belum kita ketahui karakternya langsung dicoba-coba ya. Akhirnya burung itu stres nantinya gitu. Malahan ya. Satu, dapat tempat yang baru di rumah orang yang bukan sebelumnya, sampai satu. Dia masih bingung gitu, sudah ditambahi stres lagi, dibawa ke gantangan. Nah, ini kan makin parah ya. Makin parah. Yang kedua, sehingga mungkin akan mogok dan akhirnya fatal nantinya gitu loh. Terus yang kedua terutama pakan itu di rumah orang yang pertama itu pakai pakan apa? Gitu. Kalau misalnya apa itu campuran antara millet dan ketan, maka jangan hanya dikasih millet saja, mungkin bisa masalah mungkin ya. Nah, jadi kalau sebelumnya misalnya millet sama ketan, contohnya itu, maka harus dua-duanya itu diberikan, misalnya gitu ya. Kalau mau merubah kebiasaannya itu, kira-kira perlahan-lahan kira-kira 1 bulan dari rumah juragan lama, kita proses lagi, insya Allah bisa. Terutama pemilihan burung yang tadi itu memang gacu yang bisa dibuatnya dulur gitu loh Pak Haji. Kalau bahannya itu gak bagus tetap gak bisa. Memang satu karakter dari pembawaan burungnya dulu. Memang burungnya yang kita ambil ini benar-benar memiliki karakter fighter yang memang oke ya. Oke di luar kota gitu. Baru di tangan kita ini jangan sembarangan, jangan
pindah ke kita langsung dia adaptasi, jangan dianggap gitu ya. Jangan walaupun begitu ya. Walaupun burung udah jadi gitu. Iya. Gitu itu masih belum jaminan. Nanti faktornya banyak. Misalnya ada di gantangan sebelum naik, macem-macem gitu loh, ada di perjalanan macem-macem. Pokoknya karakternya itu dari kebiasaan dari juragan lamanya dulu. Diterapkan, nanti perlahan-lahan dapat 1 bulan baru kita bisa coba di luar ya. Iya. Kalau berkenaan dengan yang sudah dilakukan yang baru ini untuk burung dengan nama 1001 ini, adaptasinya ini Pak Misbah berapa lama di rumah ini? Ini di rumah alhamdulillah 2 minggu. 2 minggu ya, sudah bisa dibaca. Oh, bisa ini kita sudah bisa bawa keluar ya gitu ya. Iya, terutama saya lihat dulu karakter burungnya ini maunya gimana kan gitu aja. Iya. Maunya burung ini gimana, cuman saya tetap memakai trik yang dulu. Kalau gacuan saya ini pakai trik, kalau jemur ya sering dibawa, terus di rumah ini mau jalan, mau bunyi atau enggak gitu aja. Iya. Sebelumnya gitu. Kalau di rumah ini sudah banyak bunyi. Sudah banyak bunyi. Ini berarti sudah siap untuk keluar. Udah siap dibawa ke luar kota. Iya. Kalau di rumah ini nggak mau bunyi, ya di luar tentu saja masih bingung ya. Masih bingung. Kalau di rumah kita ini sudah adaptasi, itu maksudnya sudah banyak bunyi. Itu saat di dalam rumah atau saat di luar rumah, saat dijemur, ataukah dua-duanya? Dua-duanya, di luar rumah oke, di dalam rumah oke. Nggak milih tempat udah. Oh ya, kalau sudah begitu baru siap keluar ya? Siap keluar kota udah wis. Oh iya. Cuman bahannya memang harus bagus dulu, itu yang saya. Kalau bahannya nggak bagus nggak bisa, masih perawatannya tepat gitu loh. Iya. Bahan yang bagus itu maksudnya apa itu maksudnya? Apa 3 roda apa semen gresik maksudnya? Ya sama saja kalau burung itu ya sama bagusnya juga, cuman perawatannya dan sentuhannya saja yang kita ini belum paham kan gitu. Saya juga sama-sama belajar gitu loh Pak Haji. Cuman dengan cara saya melihat sedikit aja burung itu, karakternya mintanya kayak gini kan gitu aja. Iya. Saya alhamdulillah gacuan saya yang baru ini mau jalan. Iya. Tapi kan itu tadi Pak Misbah ya, apa itu? Yang kita pilih harus benar-benar memang terlihat bagus, dan memang paham pada burung gitu Pak. Iya. Kalau nggak paham nggak bisa. Iya, jadi burungnya sendiri tapi harus jelas bagus, iya. Kalau apa itu 3 roda kekuatannya sekian. Kalau semen gresik kekuatannya sekian. Nah, kita itu. Maka kalau kita ingin yang lebih kuat ya tentu saja dari 2 itu pilih yang paling oke ya. Baru setelah itu dilanjutkan perawatan yang tepat gitu. Nah, itu begitu. Jadi ya non sewu. Kalau udah terbiasa dipanggil 10 besar dan dipanggil itu rasanya gimana gitu. Begitu tak? Iya, gitu lagi. Jadi, saya tetap nyedulur kemana-mana lihat. Mana gacuan yang ini pas untuk buat lomba kan gitu. Kayaknya ini yang membuat yang membuat pasapan bertahan itu di lomba itu karena punya prinsip itu gini ya. Punya prinsip itu terus kayak saudara-saudara ini kan banyak kan gitu. Cuman orangnya yang punya burung itu memang orang tani, jadi mau kebawa ke gantangan ini agak sulit. Akhirnya ya di Pinang secara akhirnya bisa kan gitu. Cuman pemilihannya dulu harus tepat. Itu kuncinya ada di situ Daud. Iya. Jadi bahwa gacu ini sangat penting. Kita itu butuh untuk bersaudara dengan yang lain, dan kita bersaudara agar dulur lain itu mudah mengenal kita. Itu antara lain caranya ya kita sering dipanggil gampang gitu ya. Gitu. Paling enggak itu di akhir acara kita sering dipanggil. Akhirnya kan mudah dihafalkan. Kita mudah dihafalkan orang lain, dan kita juga mudah menghafalkan orang lain siapa yang dipanggil juga gitu. Itu sudah jadi kodrat kita kan gitu ya. Memang seperti itu. Kalau ke gantangan Pak Jianan Sewu, saya kalau bawa itu 1, tidak pernah bawa 5, 10, 4, tidak pernah. Saya bawa 1, cuman 1 itu bisa
istilahnya itu apa ya? Moncer ya. Harus moncer gitu. Iya. Iya. Nggak perlu bawa banyak, nggak perlu. Iya. Bawa satu burung aja sudah cukup udah. Iya. Gitu. Jadi jangan bawa satu burung, iya. jangan bawa banyak ya. Jangan bawa banyak burung. Kalau banyak kan wek-wek gitu. Iya. Jadi perawatannya bisa maksimal. Iya. Gitu, iya. Kalau lomba kutut bawa banyak lah ini. Ini sulit. bawa bebek aja keliru, apalagi bawa banyak. Apalagi bawa yang sulit nanti. Akhirnya kalau nggak berhasil, akhirnya ya sewu apa? Emosi nanti kan gitu Iya. Kalau bawa satu burungnya bagus, insya Allah kita tenang gitu loh Haji. Iya, lebih fokus ya. Lebih fokus ya. Gitu. Begitu. Agak sama dengan saya kadang-kadang bawa satu. Nah, bawa satu. Tapi saya alasannya menghemat uang. Iya, memang betul, memang seperti itu kan gitu Haji. Karena dompetnya terbatas, makanya kalau saya itu begitu ya terpaksa bawa satu ya, gitu. Kalau memang gacuannya yang bisa buat nyudur hanya itu kan. Iya. Jadi ini Pak ya, terima kasih atas infonya. Jadi dulur yang mengoper gacuan baru agar bisa menikmati rasanya dipanggil saat akhir acara, bahwa kejuaraannya itu dengan sudah berani mengambil gacu orang lain yang bagus. Nah, caranya itu tadi ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Dulu. Dibuat burung itu adaptasi dulu di rumah kita. Sudah banyak bunyi baru bisa kita bawa keluar. Nah, itu begitu. Nah, ini walaupun begini ini loh Pak, sangat berharga loh, karena banyak loh orang yang sudah ngoyo beli gacuan dengan uang yang nabung, dengan uang yang sudah ngempet uang rokoknya dikurangi, akhirnya beli gacu, terus menjadi fatal, akhirnya terus menjadi putus asa untuk berjuang di kutut lokal ini. Nah, itu untuk menghindari itu, maka trik tadi itu ya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Mudah-mudahan akhirnya bisa memperoleh gacu itu, akhirnya bisa digunakan untuk gacuannya. Ya. Demikian Pak Isbah, terima kasih untuk ini, terutama poin yang terakhir ini, beli gacu dan tetap akhirnya bisa makin moncer di tangan kita. Ya. Terima kasih atas waktunya. Dan lain-lainnya ini saya sudah menghabiskan macam-macam hal ini. Ya, terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.